Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Di sebuah desa terpencil di pesisir pantai, hiduplah sebuah keluarga miskin yang beranggotakan seorang ibu dan anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang pintar dan juga baik hati. Setiap hari selalu membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Sekarang Malin Kundang telah dewasa. Ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan. Suatu hari ia meminta izin kepada ibunya. Bu, Malin ingin pergi dan bekerja di kota supaya bisa membantu ibu. Tapi nak, di sini ibu hanya punya kamu. Jangan tinggalkan ibu sendiri, nak. Malin kasihan melihat ibu yang terus-menerus mengurusku. Sekarang kan Malin sudah dewasa. Izinkanlah Malin pergi, Bu. Ini semua untuk kebaikan kita. Awalnya sang ibu merasa berat untuk mengizinkan si Malin Kundang pergi. Namun setelah melihat keinginan Malin Kundang yang begitu besar, sang ibu tidak dapat menahannya. Baiklah nak, tapi kamu harus selalu ingat sama ibu dan desa ini ketika kau sudah sukses nanti. Keesokan harinya, tibalah saat bagi Malin Kundang pergi berlayar. Ia meminta doa restu kepada ibunya. Bu, Malin pergi dulu ya. Doakan Malin supaya sukses di perantauan nanti. Iya nak, berhati-hatilah engkau di sana. Bekerjalah dengan giat dan jujur supaya engkau bisa segera meraih kesuksesan. Dan bawalah makanan ini sebagai bekal di perjalananmu nanti. Terima kasih, Bu. Setelah mencium tangan ibunya, Malin Kundang mengayunkan langkah demi langkah menjauhi ibunya. Namun, setelah beberapa langkah, Malin Kundang menoleh ke belakang. Dilihatnya sang ibu menatap sedih terus meneteskan air mata. Ibu, maafkan Malin, Bu, maafkan Malin. Malin berjanji akan segera kembali untuk menemui ibu. Maafkan Malin ya, Bu. Bangunlah nak, ibu sudah merelakanmu. Pergilah dan raihlah cita-citamu. Di sini ibu akan selalu mendoakanmu. Dua insan, ibu dan anak itu saling berpelukan sebelum mereka akhirnya berpisah. Setelah momen perpisahan yang sangat menyedihkan itu, Malin Kundang melabuhkan perjalanan menuju kota dengan kapal sederhana. Sampainya di kota, Malin Kundang bekerja dengan sangat keras dan tekun. Hingga beberapa tahun kemudian Malin Kundang meraih kesuksesan di perantauannya dengan menjadi orang kaya dan memiliki uang yang sangat banyak. Hahaha, kini aku telah menjadi orang kaya. Aku memiliki uang yang sangat banyak. Hahaha. Tak hanya itu, sekarang Malin Kundang sudah memiliki istri yang sangat cantik jelita yang merupakan anak dari majikan Malin Kundang. Berita tentang kesuksesan Malin Kundang di sana sudah diketahui oleh ibunya yang sangat bahagia ketika mendengarnya. Setiap hari ia selalu menunggu kepulangan anaknya dan berharap bisa mengangkat derajatnya. Namun, anak satu-satunya itu tak kunjung datang. Suatu hari, istri yang sangat dicintainya itu bertanya mengenai ibu Malin Kundang dan ingin menemuinya. Malin Kundang, suamiku, kita sudah lama menikah, tapi aku belum tahu siapa ibumu dan di mana tempat kelahiranmu. Aku ingin ke tempat ibumu. Malin Kundang pun tak mau mengecewakan istrinya. Bersama sang istri yang sangat dicintainya itu, Malin Kundang melabuhkan perjalanan menuju ke desa tempat kelahirannya. Sesampainya di pelabuhan, mereka sangat bahagia. Sang ibu sudah mengetahui bahwa anak satu-satunya itu telah datang. Ia menuju ke pelabuhan untuk menemuinya. Apakah kau Malin Kundang anakku? Ini ibu nak. Apakah kau masih ingat? Mengapa kau pergi begitu lama dan tanpa memberi kabar? Istrinya terkejut ketika melihat wanita yang bau dan tua memeluk suaminya. Apa? Wanita itu ibumu, Malin? Haha, apa aku tidak salah lihat? Malin Kundang pun tak mau merasa malu di hadapan istrinya. Ia tidak mau mengakui ibunya sendiri. Hei kau wanita jelek,
Aku tidak mengenalimu. Pergi kau dari hadapanku. Pergi! Malin, aku ini ibumu, nak. Ibumu. Tidak, aku tidak punya ibu sepertimu. Sudah tua, bau, dekil, jelek lagi. Pergi kau dari hadapanku. Istriku, dia itu bukan ibuku. Mana mungkin ibuku seorang pengemis seperti itu. Sudahlah, ayo kita pergi meninggalkan tempat yang kotor ini. Malin, jangan tinggalkan ibu lagi. Jangan tinggalkan ibu lagi, nak. Sudahlah, aku tidak pernah punya ibu seperti kau. Pergi kau dari hadapanku, pergi! Mendengar kata yang sangat menyakitkan itu, Ibu Malin Kundang marah dan juga sakit hati. Ia tak menyangka bahwa anaknya kini menjadi durhaka. Ia merasa murka dan meminta doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kenapa anakku seperti itu? Kenapa ia tidak mau mengakui aku sebagai ibu kandungnya? Jika benar ia anakku, aku memohon kepadamu, berikanlah dia ajab dan aku mengutuknya. Aku mengutuknya, jadikanlah ia batu. Kemudian petir menyambar, awan pun mulai, angin pun berhembus kencang, ombak keluar dan terjadilah badai yang sangat dahsyat menghampas kapal Malin Kundang. Tidak hanya itu, tubuh Malin Kundang mulai mengeras menjadi batu. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan, Ibu? Maafkan Malin, Bu. Maafkan Malin, Ibu. Tubuh Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu. Nah, itu tadi cerita Malin Kundang versi saya. Bagus atau tidaknya bukanlah yang terpenting, melainkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pastilah kalian semua sudah tahu apa hikmah yang terkandung dalam cerita ini. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu kita. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.